Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang NKK dan BKK? Kebijakan ini diterapkan pada Orde Baru dan memiliki pengaruh besar terhadap dunia kampus di Indonesia. Yuk kita pelajari lebih dalam. Baru-baru ini, Indonesia diguncang oleh serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa. Aksi ini merupakan respon terhadap berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan saat ini. Namun, tahukah kamu bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan untuk mematikan daya kritis mahasiswa terhadap pemerintahan, yaitu NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, dan BKK, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. NKK dan BKK merupakan sebuah penataan organisasi kemahasiswaan dengan cara menghapus organisasi kemahasiswaan yang lama diganti dengan format yang baru dari rezim Soeharto atau Orde Baru pada tahun 1977 sampai 1978 dengan tujuan agar para mahasiswa tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan serta membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa sebagaimana mestinya. Termasuk juga dihilangkannya sistem student government seperti Dewan Mahasiswa. Intinya adalah para mahasiswa sangat tidak boleh untuk mengkritik pemerintah, dalam arti mahasiswa tidak boleh mengikuti kegiatan politik. Pada tahun 1968, Soeharto dilantik menjadi Presiden RI berdasarkan TAP nomor 44 garing MPRS garing 1968. Kemudian, pada tahun 1974, terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 5 hari yang dilatar belakangi oleh penolakan mahasiswa dan aktivis terhadap kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka. Peristiwa ini ditujukan terhadap kebijakan Orba yang pro terhadap modal asing sebagai penjajahan baru di Indonesia, terutama Jepang secara ekonomi. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1978. Sama halnya dengan gerakan 1974, aksi ini muncul karena kekecewaan mahasiswa terhadap konsep ekonomi yang dijalankan Soeharto, serta kekecewaan terhadap praktik politik Orba yang semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Pada masa itu, mahasiswa dengan berani mengkampanyekan penolakan terhadap Soeharto yang ingin kembali mencalonkan dirinya menjadi presiden. Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari mahasiswa, maka dari itulah pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf nomor 0156 garing U garing 1978 tentang normalisasi kehidupan kampus atau NKK. Kemudian disusul dengan SK nomor 0230 garing U garing J garing 1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK. Inti dari dua kebijakan ini adalah untuk mengambil kegiatan aktivitas politik mahasiswa, di mana mereka hanya cukup memahami politik dalam arti teori, bukan praktik. Pemerintah Orde Baru mencampur tangani dalam kehidupan kampus dengan dalih stabilitas politik dan pembangunan. Kebijakan ini benar-benar menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial yang ada. Mahasiswa dilarang berpolitik ataupun melakukan aktivitas yang berbau politik. Kebebasan intelektual kampus dibatasi, dan kontrol yang kuat kepada organisasi-organisasi mahasiswa diperketat. Kampus menjadi sebuah penjara berpikir bagi mahasiswanya. Kebijaksanaan NKK atau BKK ini kemudian lebih diperketat lagi ketika Mendikbud dijabat oleh Nugroho Noto Susanto. Pemerintah memberlakukan transpolitisasi, yaitu ketika mahasiswa ingin berpolitik, mahasiswa harus disalurkan melalui organisasi politik resmi semacam Senat, BEM, dan lain-lain. Di luar itu dianggap ilegal. Dalam kurun waktu ini jugalah diberlakukan sistem kredit semester atau SKS, sehingga aktivitas mahasiswa dipacu hanya untuk cepat selesai studi atau kuliah dan meraih IP yang tinggi. Kegiatan kemahasiswaan terbatas pada wilayah minat dan bakat, kerohanian, dan penalaran saja. Selain itu, dalam Tidharma Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Depolitisasi yang diterapkan saat itu sungguh efektif. Mahasiswa menjadi studi orient sehingga selama puluhan tahun kegiatan mahasiswa jauh dari aktivitas mengkritisi kebijakan penguasa. Inilah hal-hal yang membuat mahasiswa semakin mengalami depolitisasi dan semakin terasing dari lingkungannya.
Kemudian yang terjadi adalah demoralisasi di tingkatan mahasiswa. Kebijakan ini telah dihapuskan oleh pemerintah pada tahun 1998 yang mana merupakan era reformasi, sehingga pemerintah telah mengizinkan kembali kegiatan politik mahasiswa. Pada akhirnya, mahasiswa pun mendeklarasikan diri adanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM, serta Senat Mahasiswa atau SEMA. Demikian pembahasan kita tentang NKK dan BKK. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga wawasan ini bermanfaat bagi kita semua.